Halo, kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran produktif gambar teknik mesin atau GTM ya. Gimana kabarnya? Baik ya semuanya? Alhamdulillah kalau baik. Yang agak sakit, kurang enak badan sedikit, semoga cepat sembuh, jaga kesehatannya. Ya di video kali ini kita akan membahas bab 1 ya. Bab 1 dimana di sini kita akan membahas cara membaca gambar teknik di sini itu mencakup fungsinya gambar teknik itu apa, terus alat dan bahannya apa, terus skala dan segala macam. Ada etiketnya juga. Nah, oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya seperti biasa ya. Sebelum mulai kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita itu apa sih? Kok belajar gini ya kan? Ini yang pertama kita diharapkan mengerti dan dapat mengidentifikasi peralatan gambar teknik ya. Selanjutnya dapat menggunakan peralatan teknik, terus bisa menggunakan membuat skala pada gambar teknik, terus bisa juga membuat etiket gambar teknik. Nah, cara membaca teknik. Jadi kita sebelum tak mengetahui caranya ya, kita harus paham dulu itu. Apa sih sebenarnya gambar teknik itu ya kan? Kenapa kok harus dipahami? Nah, jadi kita bahas dulu pengertiannya. Jadi gambar teknik itu adalah gambar ya yang dibuat dengan cara-cara tertentu dengan ketentuan-ketentuan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh para ahli. Jadi untuk menggambar teknik sendiri itu ada ketentuan-ketentuannya, nggak bisa asal gambar, nggak bisa, ada ketentuan-ketentuan sendiri. Nah, untuk cara membaca teknik ya, cara membaca gambar teknik, pengertiannya itu adalah memahami dan mengerti informasi yang diberikan oleh gambar kerja sehingga bisa diwujudkan pada benda yang diproduksi. Lanjutnya, nah apa sih fungsinya gambar teknik itu? Nah, yang pertama itu dari gambar teknik itu ya, kita bisa gambarnya itu bisa sebagai bahasa orang teknik ya, atau sebagai alat komunikasi orang teknik. Jadi antar sesama teknik itu biasanya menggunakan bahasa gambar ya. Nah, bukan bahasa ini, maksudnya bahasa untuk mendesain sesuatu itu kalau orang teknik itu menggunakan gambar ini. Nggak cuman untuk jurusan teknik ya, untuk sarjana teknik nggak. Semua orang teknik itu menggunakan gambar untuk berkomunikasi suatu desain ya. Nah, untuk yang kedua, gambar itu sebagai bahan informasi. Nah, jadi dari gambar itu kita juga selain sebagai bahasa juga dapat sebagai bahan informasi. Nah, selanjutnya gambar sebagai gagasan dan pengembangan. Jadi dari gambar itu nanti kita bisa mengembangkan, terus bisa juga melanjutkan apa yang sudah ada ya kan. Kita gambar ulang, terus kita desain ulang, dan itu artinya kita mengembangkan gagasan yang sudah ada. Nah, ini alat dan bahannya ya. Jadi alat dan bahan saat kita menggambar ya. Jadi ada ini penggaris segitiga ya, bukan segitiga. Ini penggaris segitiga. Nanti Bapak tampilkan di video selanjutnya, nanti ada gimana sih bentuknya penggaris segitiga itu. Lalu ada jangka ya. Jangka itu yang ini kelihatan ya kalau ada kursornya ya. Jangka. Selanjutnya itu ada pensil. Nah, pensil itu ada berbagai banyak jenis ya. Ada 2B, HB, H, dan segala macam. Untuk penggarisnya ada penggaris mistar ya, yang plastik itu, mika apa plastik itu, baru sama yang besi. Selanjutnya mal ya, mal untuk gambar ya. Biasanya kalau untuk gambar teknik itu banyak mal yang digunakan, tapi itu nanti kita pelajari. Tapi contohnya untuk mal itu mal bunder ya. Nanti kalian bisa lihat aja mal bundar itu yang seperti apa di Google gambarnya.
Selanjutnya penghapus, ya ini nggak usah dijelasin, penghapus sudah paham. Selanjutnya busur derajat. Nah, ini busur derajat ya, sebelahnya jangka ini busur derajat nih. Kecil bentuknya. Nah, selanjutnya ada meja gambar. Nah, meja gambar ini sangat penting ya. Jadi kalau mau gambar ya itu sebenarnya harus pakai meja gambar, tapi untuk latihan nggak apa-apa. Untuk latihan kita pakai meja datar aja nggak apa-apa. Jadi meja gambar ini bisa digeser ya. Jadi bisa digeser, nanti posisinya bisa di miring-miringkan gitu. Ada ininya, ada tuasnya di belakang itu, sama kalau biasanya ada putarannya, ada penguncinya, nanti diputar nanti biar bisa digeser. Satunya Rapido ya, Rapido yaitu ada pulpen Rapido, ini banyak ini jenisnya ya. Selain mau pakai Rapido juga bisa pakai pulpen gambar, drawing pen itu juga bisa. Drawing pen juga boleh, ada juga ukurannya itu ya, nggak apa-apa. Tinta itu sebenarnya masuk di bahan ya, bukan masuk di alat teknik. Maaf itu salah ketik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, itu gambar ya. Nah, itu banyak jenisnya, itu ini penggaris segitiga. Nah, ini ada gambarnya juga, ini mal ya. Mal. Nah, selanjutnya macam kertas gambar ya. Jadi ada 3 di sini macam-macam kertas gambar. Pertama ada kertas manila ya. Tuh, kertas manila yang ini. Selanjutnya ada kertas trimin atau kertas kotak-kotak itu. Biasanya dulu buat nulis waktu SD itu ada itu. Suruh menulis kata dengan buku kotak-kotak itu ya, ada. Selanjutnya ada kertas kalkir ya. Kertas kalkir ini dia kertas biasa tapi bening ya. Jadi dia tembus pandang ya, tembus pandang. Oke, selanjutnya ukuran. Nah, jadi setiap kertas itu ada ukurannya masing-masing ya. Jadi nggak semerta-merta kertas ini kok ini, nah, gitu ya, harus tahu ukurannya juga. Nah, jadi ini ukurannya ya. Nah, itu udah banyak ukurannya ya. Bisa dilihat sendiri. Jadi yang pertama itu ukuran A0, yaitu ukurannya itu 1189 dikali 81 dan seterusnya ya. Itu ada di situ, itu ada tulisannya ya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, huruf dan angka. Jadi di dalam menggambar itu juga ada huruf dan angka. Nah, itu juga ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan. Ya, jadi berikut ini adalah beberapa fungsi huruf dan angka. Nah, fungsinya itu ya untuk menunjukkan besaran ukuran suatu benda kerja. Nah, selanjutnya untuk menambah keterangan, nah, potongan muka dan bidang proyeksi. Nah, selanjutnya berfungsi untuk menambah catatan pada etiket gambar teknik. Nah, dalam pembuatan tulisan huruf dan angka ya, ada beberapa peraturan yang disepakati. Nah, kayak tadi saya bilang, jadi ada aturan-aturan tersendiri, nggak boleh sembarangan. Nah, jadi dalam penulisannya tidak boleh sembarangan. Hal ini dimaksudkan biar orang teknik, bisa memahami maksud dan tujuan dari gambar tersebut. Jadi huruf dan angka itu juga penting ya. Terus nggak boleh sembarangan. Nah, itu juga karena kenapa harus ada ya, supaya orang teknik itu bisa paham sama yang dimaksud, sama tujuannya gambar itu apa gitu loh. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini wah, banyak kata-kata ya. Tapi ini kamu harus tahu, memang harus tahu gitu. Nah, jadi dalam menulis huruf dan angka teknik ya, harus jelas atau dapat dibaca. Kemudian juga dapat dibuat secara cepat serta memiliki gaya yang tegas. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan ya, jadi dalam penulisan huruf dan angka di gambar teknik itu harus sesuai dengan standar yang disepakati, seperti yang Bapak bilang tadi ya kan. Nah, standarnya yang digunakan itu ya, gambar teknik itu adalah ISO 3098 garis miring 1 strip 1974. Nah, ini apa ini nanti kamu bisa, ini adalah
ketentuan yang digunakan ya. Ketentuan. Nanti kalau lebih jelasnya kamu bisa lihat di internet aja atau lihat di bukumu ya. Itu ada di sini. Nah, selanjutnya karena telah ada standar internasionalnya, maka dalam penulisan huruf dan angka harus mengikuti standar yang ada. Dalam penulisannya juga disesuaikan dengan ukuran kertas. Nah, jadi setiap kertas itu ukuran huruf dan angka itu juga berbeda. Setiap kertas yang berbeda itu juga hurufnya juga beda. Nah, penulisan huruf dan angka gambar teknik harus proporsional, mulai dari ukuran, tinggi, ketebalan, dan jarak antar huruf atau angka. Jadi nggak boleh terlalu ukurannya nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu terus hurufnya nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu tebel juga nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Terus ukurannya juga ada ketentuannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini standar huruf dan angka gambar teknik. Nah, ini standarnya, jadi bisa dibaca sendiri ya. Ini ada keterangannya. Bapak bacakan sedikit untuk kalian. Jadi bisa dilihat di gambar ada tulisan H ya. H itu adalah ketinggian dari huruf atau angka. Nah, untuk C itu ketinggian dari huruf yang kecil. Nih, yang ini ya. Jadi tingginya itu C. Nah, selanjutnya ada A. A itu jarak antar huruf satu dengan huruf lainnya. Jadi huruf ini dengan ini itu pakai A ini. Nah, A-nya di sini ya. Karena nggak cukup kalau ditaruh di sini, jadi dipakai di sini. Jadi ini A yang dua, ini A. Dan seterusnya, ini kalian bisa baca sendiri nanti di Google Classroom kan Bapak udah kasih itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ukuran huruf dan angka mempunyai ketentuan ya. ISO tadi, yaitu ada dua ya, sesuai standar ISO itu ada dua. Jadi tipe A dan tipe B. Bisa kalian baca ini ya. Jadi untuk yang tipe A itu tegak garis miring tegak atau miring itu 75 derajat. Untuk huruf yang besar atau kapital ya, itu tebal garisnya 1/14 H. Jadi H itu adalah tinggi huruf dan angka. Jadi di sini H itu bisa berupa 14 mili, bisa 10 mili, 7 mili dan seterusnya. Nah, untuk yang kecil itu tebal garisnya itu 1/14 H. Nah, di mana H itu bisa berupa 10 mili, 7 mili dan seterusnya. Sama yang tipe B juga gitu. Nah, ini bisa kalian baca sendiri, ini tipe B ya. Jadi ada dua tipe. Nanti tergantung nanti kita mau menggunakan yang mana. Nah, silahkan baca sendiri ini ya, yang tipe 2-nya sama, cara bacanya sama. Kayak tadi Bapak jelasin. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi perbandingan antara huruf tipe A dengan tipe B ya. Tipe A dengan tipe B. Ini bisa dari tabel ya. Jadi untuk huruf besar tipe A ya, modelnya tipe A itu H ya, tipe A dan sama H. Nah, untuk huruf kecil ya modelnya itu 10/14 dikali H. H-nya tadi sudah tahu ya, H-nya berapa aja sudah tahu. Nah, untuk model B itu 7/14 kali H dan seterusnya. Tadi sama pakai H-nya itu untuk yang slide ini ya. Nah, pakai slide yang ini. Ini H. Pakai yang ini kalau H. Itu cara bacanya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk ini apabila suatu huruf dan angka mempunyai tinggi huruf besar 7 mili, maka didapat datanya sebagai berikut. Nah, kalau ini contohnya ini ya, ini jadi contohnya kalau misalnya hurufnya 7 mili, kalau kita pakai 7 mili gitu ya, pakai 7 mili berarti huruf besarnya itu
untuk tipe A itu 7 mili dan tipe B nya 7 mili juga. Tapi untuk sedangkan huruf kecil itu 5 mili dan 4,9 mili. Ini dari mana Pak? Nah, kamu lihat di slide sebelahnya ini, pakai ini ya. Jadi ngitungnya pakai ini tadi. Kok bisa dapat 5 dan 4,9 dan seterusnya. Nanti kalian bisa coba-coba hitung sendiri ya. Apakah benar ini ya? Apakah benar menggunakan hitungan tadi? Kalian bisa lihat sendiri. Oke, untuk selanjutnya contoh yang kedua ya. Jadi contoh yang kedua, kalau kita gunain 14 mili, maka ketentuan yang diperoleh itu seperti ini. Sama kayak tadi, sama. Nah, sama caranya tadi kayak tadi ya. Contohnya, oke, bisa lihat sendiri, bisa dilihat dulu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini jadi ada tabel ya, ada tabel skala. Jadi ini ketentuannya kalau skala ya. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 kategori ya. Nah, untuk kategori yang pertama itu skala pembesaran. Nah, skala pembesaran ini digunakan untuk membesarkan ukuran benda yang kecil-kecil itu, jadi kalau digambar itu jadi besar, jadi biar si gambarnya tidak jelas. Biasanya itu digunakan untuk menggambar baut ya, karena baut itu kecil-kecil. Nah, digambar kita perbesar supaya terlihat jelas. Kalau ini ukuran sebenarnya ya berarti kalau misalnya 1 meter ya ya tulis digambar 1 meter di gambarnya, tapi kan tidak mungkin ya kan. Nah, untuk ini ya kan, untuk skala pengecilan ya, jadi dari benda yang besar itu dibuat kecil ya. Jadi kita nggak mungkin gambar gede-gede gitu, nggak mungkin, kertasnya nggak cukup dong nanti kan. Jadi pakai yang skala pengecilan ini ya. Jadi objek yang besar, objek yang gede gitu pakainya skala pengecilan itu. Nah, gimana Pak cara membacanya? Nah, jadi kita ambil contoh untuk skala pengecilan itu 1:20 ini ya. Jadi setiap 1 cm ini ya, setiap 1 cm itu mewakili 20 cm. Nah, kita bisa ambil contoh ini sebuah jalan raya ya kan. Nggak mungkin dong kita gambar gede-gede di jalan di kertas, kan tidak cukup kertasnya, masa mau panjang gitu kan, nggak mungkin. Nah, jadi untuk skala untuk gambar si jalan itu kita menggunakan skala 1:20. Jadi misalnya si jalan itu memiliki lebarnya itu 1 meter. Nah, dirubah ke senti jadi 100 senti. Nah, selanjutnya itu di ini ya, 100 cm itu dikali 1:20 ya, kayak matematika. Nanti kalian belajar itu di matematika ada juga kok itu, nanti ketemu lagi di matematika. Nah, jadi 100 cm itu sini Bapak reka-reka sini 100 dikali 1 dibagi 20. Nah, itu kalau dihitung kan sama dengan 5 ya. Jadi kita menggambar lebarnya jalan tuh 5 cm. Nah, jadi digambar itu nanti 5 cm aja. Nah, jadi gimana Pak kalau untuk skala pembesaran? Nah, kalau skala pembesaran kita ambil contoh 5:1 ya. 5:1. Nah, jadi setiap 5 cm itu mewakili 1 cm digambar ya. Nah, kita ambil contoh baut lah. Baut itu kan 5 mili misalnya kan, tidak mungkin baut 5 cm, bautnya panjang-panjang lah. Kita ambil baut yang kecil aja, 5 mili. Kalau diubah ke cm kan 0,5. Nah, karena kita pakai skala 5:1 ya, nah, jadi nanti 0,5 mili itu dikali 5 lalu dibagi 1, itu hasilnya 2,5. Jadi nanti digambar itu kita menggunakan jarak 2,5 ya gitu. Itu cara bacanya sama semua, ini sama semua cara bacanya sama. Tuh, untuk skala pembesaran sama semua. Untuk skala pengecilan juga sama. Beda dengan ukuran sebenarnya. Nah, ukuran sebenarnya kalau di jarak itu 1 cm ya ditulisnya 1 cm di gambar. Nah, itu jarak sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ya.
Nah, ini ada model-model hurufnya ya. Jadi ada model-model hurufnya. Ini biasanya pakai mal huruf, pakai penggaris sablon itu ya, penggaris sablon. Nah, jadi ini untuk contoh-contohnya aja. Contohnya nanti kita belajar. Ini contohnya untuk huruf tegak jenis Arial ya, ini yang besar dan seterusnya. Ini ada juga untuk Arial miring. Terus ada jenis isopeur ya, ISO C peur ya. Ini baru ini untuk yang tegaknya ini. Sama ya. Bisa dilihat ini jenis-jenisnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk garisnya aja juga ada ketentuannya ya. Jadi nggak sembarang garis gitu, nggak boleh sembarang garis. Ada ketentuan-ketentuannya juga. Jadi ada jenis-jenisnya juga. Nah, ini jenis-jenisnya ini ya. Jenis-jenis gambar ya, penggunaan garis. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ini ya. Tebalnya ini juga ada. Tapi kalau tebalnya ini kalian kira-kira aja. Jadi kira-kira sekian gitu. Ini pakai 0,7 mili ya. Jadi contohnya 0,35 mili untuk garis tipis ya. Nah, kalian kira-kira aja. Nah, jadi ada banyak jenis garisnya. Ini juga digunakan. Ini kalian bisa baca sendiri nanti ya di PowerPoint Bapak. Nah, atau di video ini juga bisa, atau kalian baca sendiri ya. Nanti Bapak harap nanti ini dimasukkan di catatan ya. Masukkan ke catatan. Nah, jadi ada garis tebel, garis tipis, lurus atau melengkung bisa juga. Terus ada garis gelombang-gelombang atau garis tipis bebas, baru ada garis tipis zigzag dan seterusnya. Itu ada banyak. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk garis tebal ya itu gunanya buat apa? Nah, ini ada di contoh penggunaan. Jadi garis tebal itu digunakan untuk garis nyata pada gambar ya, atau untuk garis tepi saat kita gambar itu. Nah, selanjutnya ada garis tipis. Nah, garis tipis itu juga ada fungsinya apa? Garis khayal atau garis potongan atau tekuan. Nah, selanjutnya ada garis ukuran untuk mengukur ukuran antara jarak, misalnya jarak kotak antara titik 1 dengan titik 2 itu ukurannya berapa. Selanjutnya ada garis proyeksi atau garis bantu. Selanjutnya untuk garis penunjuk juga bisa. Selanjutnya ada garis arsir ya, nanti kita arsir juga pakai ini. Lalu ada garis nyata dari penampang yang diputar di tempat. Nah, jadi kalau misalnya gambarnya ada proyeksi diputar, nah itu pakai garis ini. Baru ada garis sumbu pendek dan seterusnya, kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama, ini jenisnya juga, jenis-jenis yang lainnya juga ya. Jadi ada garis-garis tipis. Ya, ini juga ada kegunaannya masing-masing. Itu bisa dilihat ya di tabel ya. Bisa atau dilihat PowerPoint yang sudah Bapak pernah bagikan. Nah, cara gambarnya itu juga ada caranya ya. Jadi nggak asal garis-garis itu nggak. Nah, jadi garis sumbu dimulai dengan garis yang lebih panjang dan diakhiri dengan garis yang lebih panjang. Jadi kalau di ujung panjang itu belakang panjang, jangan ujung pendek depan panjang, itu tidak boleh. Jadi harus sama-sama. Kalau belakang panjang, depan panjang, belakang juga panjang. Untuk yang kedua juga ada ya. Jadi dua buah garis sumbu yang saling berpotongan, garis yang berpotong lebih panjang. Jadi yang berpotongan itu ya, yang saling berpotongan itu yang panjang. Jangan yang pendek kamu potong ya, itu nggak boleh. Nah, bisa dilihat ya, yang benar itu gini. Yang sebelah kiri ini yang benar. Nah, ini yang panjang itu yang berpotongan, bukan yang sebelah kanan. Ini pendek yang dipotong, nggak boleh. Nah, sama kayak yang ini bawahnya. Nah, ini yang dipotong itu yang lebih pendek, bukan, tapi yang lebih panjang. Nah, ini juga nanti kalian belajari, nanti kita nih ya, kita pelajari.
Nah, selanjutnya yang pertama, yang bawah juga gitu. Garis sumbu dibuat lebih panjang atau melebihi benda pada ujungnya. Jadi nggak boleh eh, buat garis itu ya, buat garis potong itu pas sama garis benda sebenarnya, nggak boleh garis nyata, nggak boleh. Jadi harus lebihin. Nah, ini yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini yang benar kayak gini. Jadi ngelebihin. Jangan yang sebelah kanan. Ini pas di garis nyatanya itu nggak boleh. Jadi harus ngelebihin kayak gini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini juga ada ini ya. Sama caranya, yang bisa dibaca sendiri. Jadi Bapak kasih contoh. Jadi ini membuat garis gores itu dimulai dengan garis, bukan dengan jarak spasi. Nah, jadi nggak boleh kayak gini nih. Nah, ini kan, ini karena mulainya dari atas ya, ini atau jarak garis nyata ya. Jadi garis nyatanya di atas itu dimulai dengan garis, bukan kayak sebelah kanan ini. Kosong baru digaris, jangan. Jadi digaris dulu baru kosong, garis lagi baru kosong, jangan kosong garis, jangan. Nah, untuk selanjutnya, berpotongan antara garis gores tidak diberi jarak atau spasi, harus menempel. Nah, jadi harus nempel. Kalau antara jarak ini ya, garis gores itu nggak boleh pisah-pisah gitu, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh terpisah. Ini contoh satu. Jadi contoh satu yang seperti ini. Ya, ini contoh dua, yang sebelahnya ini contoh dua. Bukan terus ini satu gambar, bukan. Ini contoh dua, contoh satu. Jadi contoh satunya itu yang ini. Nah, ini kamu bisa lihat ya, itu jarak ini jarak antara garis gores itu pas yang panjang sama yang dikasih garis kayak gini nih, kayak yang atasnya sama. Ini nggak boleh terpotong, itu nggak boleh. Nah, kayak gini ini nggak boleh terpotong, ini nggak boleh. Jadi harus nyatu ya, antar garis potong harus nyatu. Nah, terus yang tiga selanjutnya, tiga buah garis gores yang saling bertemu pada satu titik berpotongan, ketiganya harus menempel. Nah, jadi sama kayak di atas ya, yang di atas aja udah dua aja harus nempel gitu antara garis gores ya kan, apalagi tiga gitu. Nah, itu harus nempel juga. Nah, kayak di kiri ini harus nempel, nggak boleh kayak di kanan ini terpisah, ini pas sudutnya ini nggak boleh. Nah, dan selanjutnya nanti kamu bisa pahami sendiri. Kalau nggak paham bisa tanya Bapak langsung, minta jelasin, bisa nanti Bapak jelasin. Karena untuk mempercepat durasi ya, jadi kalau lama-lama nanti besar dari videonya juga, kapasitas videonya juga besar nanti kalau lama-lama. Jadi Bapak persingkat saja, nanti kamu bisa baca sendiri nih ya, bisa memahami. Kalau kurang paham bisa tanya Bapak langsung. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada etiket. Nah, etiket itu identitas dari gambar yang kamu buat di kertas ya. Jadi ini penting juga. Ini harus selalu ada pas kamu gambar ya. Nah, terus gimana itu, apa aja itu, Pak? Nah, itu udah Bapak kasih petunjuk itu ya. Udah kasih petunjuk-tunjuk sesuai sama keterangannya ya. Nah, itu keterangannya banyak itu ya. Jadi untuk yang pertama itu ada nama gambar ya. Jadi yang pertama itu ada nama gambar. Nama gambar itu ini ya. Nama gambar. Selanjutnya ada skala gambar, itu nomor 2. Nomor 2. Ini ya. Nomor 2 itu skala gambar. Lanjutnya ada nomor 3 itu tanggal pembuatan gambar ya. Tanggal pembuatan gambar. Ya, untuk nomor 1 itu tadi kenapa kok nggak ada itu? Karena ya ini sudah etiketnya nomor 1. Nomor 1 ini etiket. Nomor 2 itu ada skala gambar. Lanjutnya ada tanggal pembuatannya ya, itu di nomor 3 dan seterusnya. Nih kalian bisa lihat sendiri itu. Ada keterangannya ya. Nah, udah habis, mungkin itu aja dari Bapak. Nah, ini Bapak ada video cara menggambar ya. Jadi ada Bapak buat video menggambar. Nah, untuk
disimak ya, simak bareng-bareng cara menggambarnya itu gimana. Dari udah teori-teori yang Bapak beri ini ya, kita sekarang praktek untuk menggambar. Video selanjutnya itu adalah praktek untuk cara menggambarnya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Nanti Bapak minta kalian untuk mencobanya ya. Jadi mencobanya itu post testnya ya. Jadi coba menggambar. Jadi nggak post testnya nggak soal untuk GTM ini, tapi cara menggambar ya. Jadi oke, kita perhatikan video ini yang akan Bapak tampilkan. Oke, jadi ini kertas A3 ya yang kita gunakan untuk menggambar. Nah, cara menggunakannya ya nggak boleh gambar secara berdiri gini. Ini kalau berdiri gini kayak kamu nulis ya, nulis di A4 nggak bisa, harus tidur begini ya. Nah, A3 ini ya ukurannya 2 kali A4. Nah, ukurannya ini ya, ukuran yang atasnya ini itu adalah 42. Sedangkan yang berdiri ini ya 29,7. Nah, kalau kan tadi Bapak bilang ini ukurannya 2 kali A4. Ya kan? Ya tinggal dibagi aja, ini tinggal dibagi setengahnya itu jadi A4. Nah, kertas ini kita gunakan nggak apa-apa kalau nggak presisi ya. Jadi nggak apa-apa kalau ini nggak lurus ya, nggak presisi nggak apa-apa. Tapi garis tepinya ya itu harus presisi, harus siku-siku ya. Nah, ada ketentuan-ketentuannya. Nggak asal pakai ukuran sembarangan ya. Jadi ini bisa dilihat ya di layar, itu Bapak tampilin sudah ya. Ada margin-marginnya untuk kertas-kertasnya ya, ada sendiri-sendiri. Nah, kalau untuk kita karena kita pakai A3 jadi pakai ukuran yang untuk A3. Nah, yang di ukurannya itu kan sudah terjelas 1 1 1 2 ya. Kenapa kok saat ini beda sendiri? Ya, kalau misalnya dicetak nanti ini bisa ada space. Jadi ada space untuk jilidnya. Jadi kalau dicetak nanti jadi enak. Sebelum kita mulai gambar ya, jadi kita siapin dulu bahan-bahannya. Jadi di sini ada penggaris segitiga siku ya, satu pasang ya. Kalau beli ini sudah satu pasang. Terus gambarnya ya, pensil gambarnya kita gunakan nih, ada pensil HB sama 2B ya, bisa kelihatan ya. Nih, H 2B HB, dan juga penggaris mistar. Penggaris mistarnya sembarang, mau yang plastik apa yang besi ya, tapi diusahain yang mistar plastik itu aja. Jadi biar nggak lengkuk-lengkuk gini ya. Kalau pakai penggaris mistar besi itu bisa lengkuk-lengkuk. Jadi nanti gambarmu melencong-lencong ya. Jangan lupa pensil, kalau ada pensil berarti harus ada step. Oke. Nah, kita mulai gambarnya ya. Jadi yang pertama kita buat tumpuan garis tepinya dulu. Tumpuannya itu yang di bagian tidurnya ini ya. Yang bagian tidur ini mau di atas atau bawah juga boleh, sembarang. Nah, sembarang, jadi Bapak ambil yang atas ya. Jadi nanti dititikin di atas ini dulu. Di atas ini sesuai sama ukuran di tulisan situ ya. 10 artinya 10 mili artinya 1 cm. Jadi Bapak titikin di daerah sini ya. Paskan ukurannya 1 cm. Kita pakai pakai pensil yang
H aja dulu ya. Kalau untuk garis Bapak lupa kasih tahu, pakai penggaris yang H dulu. Titiknya tipis-tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Ini nanti enak di tipnya. Nah, setelah udah, nanti yang bagian sini di titikin. Kasih jarak, jangan nanti dikira-kira aja ya. Jadi dikira-kira nanti kasih jarak untuk yang di bagian sini, biar nggak terlalu mepet. Nah, sudah digaris. Garisnya pakai penggaris mistar aja. Kalau ini karena lurus, kita pakai penggaris mistar. Nah, garisnya juga nggak boleh sembarangan. Nah, garisnya nggak boleh pakai penggaris mistar yang pendek, nggak boleh ya. Nanti kalau penggaris mistar yang pendek, nanti kamu nyambung ini ya, nggak boleh itu. Nah, ini dipaskan dulu ya. Paskan dulu. Sudah ditekan sini biar kuat. Nah, kalau mau garisnya ya, nggak boleh di terlalu tekan, tipis-tipis saja. Tipis-tipis, lebih dari titik nggak apa-apa. Tapi sambil diputer ya. Sambil diputer. Nah, sambil diputer-puter. Gunanya apa, Pak? Biar diputer-puter. Nah, itu supaya garisnya tebelnya merata. Nah, kalau sudah, sekarang bagian yang samping ya. Nah, bagian yang samping. Nah, kita lanjut sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kanan kiri ya, itu nitiinnya di tengah ya. Jadi jangan di pinggir-pinggirnya ya. Karena nanti ditakutkan nanti karena kertasnya ini nggak presisi, nggak siku-siku, nanti gambar garis tepinya ngikut nggak siku-siku. Jadi pakai di tengah nitiinnya ya, di sini ya, di tengah-tengah. Tadi ukurannya yang sebelah kanan itu 1 cm atau 10 mili ya. Titikin di sebelah sini. Nah, setelah itu, nah gambarnya, garisnya itu nggak boleh sembarangan juga. Pakai penggaris ini. Nah, apa Pak? Pakai 2. Ini supaya lurus. Jadi supaya lurus, pakai ini. Nah, di sini juga kamu di penggaris yang ini itu kamu kasih 1 cm. Jadi biar presisi. Nah, Bapak rapiin dulu supaya enak gambarnya. Nah, sini atur dulu supaya enak. Nah, ini dari dipakai pedomannya ini juga kamu ukur 1 cm dari sebelah sini ya. 1 cm terus 10 mili. Luruskan garis. Luruskan. Nah, kalau sudah ini ditekan, pakai ini garisnya ya yang panjang. Ikut di sini kan 1 mili, berarti kamu berhentinya harus di 1 mili. Nah, jadi kamu berhenti di 1 mili itu sini.
Kalau sudah ya, udah sekiranya lurus, terus ini garisnya juga dipaskan di titiknya ya, jangan nggak dipasin, jadi nggak presisi, nggak siku-siku. Udah, tarik, nggak usah tebel-tebel, tipis-tipis aja nggak apa-apa. Nah, lewat anu nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, sekarang yang bagian kanan ya, yang bagian kanan, bagian sini tadi sesuai sama marginnya, berarti 2 cm. Tabur dulu 2 cm di tengah, ambil titik di tengah ya. Nah, di sini titikin tipis-tipis saja. Caranya sama kayak tadi, jadi pakai 2 penggaris. Nah, dulu ambil 2 cm. Nah, segini udah pas ini ya. Lalu kita gunakan ini untuk garis. Diputar aja nggak apa-apa, pas diputar. Nah, kalau sudah, caranya sama kayak tadi ya, diputar tipis-tipis karena nggak kelihatan itu masih. Nah, udah. Nah, sekarang yang bagian bawah. Yang bagian bawah sama di tengah kita titikin. Pakai ukuran 1 cm. Bapak ambil posisi yang enak dulu ya. Seperti ini. Pakai yang ini. Atau mau pakai mistar juga nggak apa-apa. Kalau pakai teknik ini pasti lurus. Kalau ini kalau gambar pakai teknik kayak gini ini pasti lurus. Ambil 1 cm. Tahan. Sudah ditarik, sambil diputar-putar ya, biar garisnya merata tekannya. Nah, oh jadi Pak, ini sudah. Kalau udah jadi, tinggal kita tebelin. Nah,
tebelinnya ya pakai pensil 2B. Nah, kelihatan ya. Nah, 2B. Kelihatan Bapak terangin deh, 2B ya. B. Nah, kenapa Pak harus garis tepi? Emang penting? Nah, ya penting. Nah, garis tepi ini sebagai pedoman ya. Jadi sebagai pedoman kita saat menggambar. Nah, tadi kayak Bapak bilang, nggak apa-apa ini nggak kertasnya ini nggak presisi, nggak siku-siku. Yang penting garis tepinya itu ya harus presisi, siku-siku. Nah, jadi nanti kita kalau gambar enak. Jadi pedoman penting ini. Nah, sekarang kita tebelin tebelin garisnya ya. Jadi kalau mau gambar garis tepi itu tipis-tipis dulu. Tipis-tipis, habis itu nanti ditebelin. Boleh pakai pulpen tapi belum saatnya ya. Nanti kalian belajar dulu ini, mahirin pakai pensil dulu. Nanti kalau sudah baru pakai pulpen ya. Nah, karena sudah digarisin, kita cuma butuh satu penggaris saja ya. Jadi dilurusin sama garisnya ya. Kalau sudah, nggak apa-apa, lebih dari titiknya nggak apa-apa. Nah, ditekan ya. Ini biar tebel. Nah, kotor ya. Di sini. Lalu atas dan bawah. Megang pensilnya juga nggak boleh sembarangan ya. Bapak tadi lupa ngasih tahu. Megangnya gini ya. Ini 80 derajat. Nah, sambil diputar-putar ya. Di garis sambil diputar-putar jangan lupa. Nah, udah jadi. Sekarang kita hapusin yang lebih-lebihnya ini ya. Kelihatan ya. Nah, ini ada lebih-lebih. Ada di kelihatan enggak itu ya? Nah, itu kelihatan ya. Ini lebih yang dari titik ini kita hapusin. Bersihin ya. Karena apa? Harus bersih ya. Bersihnya harus bersih. Terus titik temunya ini nggak boleh sampai terhapus. Ini karena pensil bapak penghapus bapak jelek, jadi kurang bersih.
Nah, udah bersih. Nah, sekarang kita buat etiketnya ya. Nah, ini bisa dilihat di layar ya. Nah, sudah Bapak munculin di layar itu ya. Nah, kita membuat etiket sesuai dengan ukuran itu. Nah, sekarang kita cara membuat etiketnya. Ya, ini dia. Oke, yang selanjutnya kita menggambar etiket ya. Posisi etiket itu berada di kanan pojok bawah di sini ya. Nah, di sini. Nah, apa sih etiket itu, Pak? Etiket itu adalah kepala gambar, atau kalau kamu sering lihat kayak etiket itu di kop surat itu ya. Nah, jadi itu etiket itu berisi informasi ya, informasi dari gambar tersebut, mulai dari nama, penggambar, skala dan segala macam. Itu ada di etiketnya. Oke, kita mulai, kita ikutin gambar yang ada di layar ya. Yang pertama kita pakai ukuran yang bawah, jadi panjang keseluruhan itu 185 mili. Berarti kalau dirubah ke cm berarti 18,5. Jangan lupa untuk menggambar pertama kali kita menggunakan pensil H. Oke, kita mulai. Paskan dulu. Sini. Nah, yang selanjutnya itu yang kita pakai adalah ukuran pecahan di atas. Nah, yang untuk pertama adalah 30 atau 3 cm. Ya, jadi 3 cm dari 0, 1, 2, 3. Yang kedua adalah 40 mili, berarti 4 cm. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Untuk selanjutnya adalah 64, berarti 6,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 4 mili ya. Ini di belakang garis tengahnya itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kan sudah jelas sisanya dari 185 mili. Nah, yang kita ambil adalah yang si A4 itu. Karena dia kecil, ada ukurannya, jadi kita ngambilnya dari kanan langsung. Itu di situ ada 16, berarti 1,6. Oke, 1,6. Di sini. Oke. Nah, setelah itu kita ambil yang sebelah yang tinggi, yang berdiri ya, yang berdiri itu yang 10 dan 15, berarti 2,5. Nah, berarti kita paskan 2,5 di sini. Lalu kita titik lagi sesuai sama dua ukuran itu. Yang pertama 15, berarti 1,5. Yang satunya adalah 10, ya kan, sisanya. Oke, kalau sudah tinggal kita menggaris sesuai dengan teknik anunya ya. Caranya sama, menggunakan 2 penggaris. Nah, ini kan kita belum garis sebelah sini, kita langsung pasin aja dulu, nanti baru kita garis. Kalau sudah yang lurus ya, kita garisin, kita paskan dulu 2,5 supaya enak kita menggarisnya. Lurus, ini pasti lurus kalau ini. Nah, mungkin mencong-mencong. Kalau sudah dirasa lurus, itu ditarik. Jangan lupa sambil diputer-puter. Nah, oke, kalau sudah yang bagian bawah lebih enak lagi kamu tarik gini. Set. Nah, dipaskan di 1,5. Tarik lagi sambil diputer-puter.
Oke, nggak apa-apa ngelebihin titik, nggak apa-apa. Oke, nanti kita bersihin ya. Selanjutnya yang sebelah sini, nah ini kita garisin. Ngelebihin titik nggak apa-apa. Nah, oke, kalau sudah kita samakan ukurannya. Jadi kita ngambil yang di bagian kecil-kecil 3 itu ya, yang di sebelahnya proyeksinya itu. Nah, itu ada 3, sama sebelahnya juga 3. Nah, kita ambil di sini. Itu 15, berarti 15 bagi 3 adalah setengah senti, setengah senti. Setengah, setengah, setengah. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita sebelahnya. Kalau mau pakai cara yang langsung di tengah nggak apa-apa. Jadi nitik ini di tengah, nanti tinggal digaris. Nah, itu nggak apa-apa juga. Setengah, setengah, setengah. Nah, nanti sebelah sini tuh menyesuaikan. Jadi kita garisin aja dulu. Sebelah sini menyesuaikan. Kalau sudah, teknik lagi yang ditarik pakai 2 garis, digaris pakai 2. Sesuaikan, tarik. Nah, di sini setengah mili, sini pasti lurus. Setengah mili pas lurus titik. Nanti kalau kamu tarik itu pasti lurus. Jangan lupa diputer-puter ya, biar rata. Nah, tinggal tarik bawah lagi. Oke, sudah jadi, tinggal kita garisin yang ke atas. Nah, kelihatan ya, sudah mulai terlihat garisnya. Nah, ntar Bapak kondisikan dulu. Jangan lupa kalau menggambar itu cari posisi yang enak ya. Jadi cari posisi berdiri yang enak, jangan duduk. Gambar itu yang benar adalah kalau bisa berdiri ya. Jadi biar kamu bisa lihat semua bidangnya gini jelas. Kalau duduk kan pasti sisi sininya aja kamu kelihatan, sisi yang bagian sini nggak kelihatan. Jadi usahakan kalau bisa duduk, karena kita pakai meja datar. Kalau pakai meja yang meja gambar itu kan bisa kita duduk bisa di gini, bisa di mana? Diputer-puter. Jadi lebih enak. Kalau mau sambil duduk. Oke, kita lanjut. Oh ya, setelah lupa, yang bawahnya belum. Ya, yang bawahnya sini belum. Nah, untuk yang A4, tulisan A4 itu ya. Nah, jadi dah sudah. Kita hapus karena yang di sini itu untuk nama instansi. Jadi kita hapus karena ini nggak guna. Atau tadi garisnya langsung ke atas gini nggak apa-apa. Bagian yang ini nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, kita tebelin pakai pensil 2B. Kelihatan ya, 2B. Ya. Tebelin semua pakai 2B. Nah, setelah sudah dibersihin, sudah ditebelin ya. Lanjutnya kita membuat isinya, tulisannya. Nah, tulisannya itu juga nggak boleh sembarangan. Jadi ada ukuran-ukurannya ya. Jadi biar rata atas bawah
sama, jadi ukuran atas sama bawah sama, jadi dia nggak naik turun gitu tulisannya. Nah, gimana Pak caranya? Ya sebentar, Bapak bersihin dulu ya, bersihin dulu. Nah, kalau sudah, caranya adalah, nah, kita kasih ukuran sesuai sama ini ya. Jadi tadi kan ukuran yang atas itu kan 15 ya, 15 bagi 3, 5, 5, 5, 5 ya kan, 5 nya 3 kali. Nah habis itu untuk meratakannya, jadi untuk kotak yang pertama ya, kelihatan ya di sini ya, untuk kotak yang pertama itu dikasih 1 cm di atas, 1 mili di atasnya. Nah dititikin aja dulu, bawahnya juga 1 strip. Nah sama di bawahnya juga gitu, 1 strip, 1 strip, 1 strip, 1 strip. Nah sama sebenarnya juga gitu, atau mau langsung di tengahnya juga nggak apa-apa, bisa langsung di tengahnya juga bisa, sembarang enaknya gimana. Ini 1 strip, 1 strip, 1 strip, 1 strip, 1 strip, 1 strip. Udah, kalau sudah ya tinggal di garis, pakai 2 penggaris ya, tipis-tipis saja. Nah ini lebih enak, jadi paskan di atasnya, lalu tarik ke bawah. Pakai pensil HB ya untuk garisin ya, karena garis ini cuma garis bantu, jadi nanti kalau dihapus jadi enak. Nah ini gunanya buat garis bantu kita waktu nulis isinya, jadi nggak melencong atas bawah atas bawah. Nah kalau sudah yaudah, garis bantu tadi digunakan untuk menulis hurufnya, huruf tulisan kayak skala, ukuran gambar, tanggal, dan segala macam. Nah jadi yang pertama itu ada skala, pakai pensil 2B ya, jangan lupa pakai pensil 2B biar lebih jelas. Skala, yang kedua ukuran gambar, satuan ukuran. Nah, satuan ukuran. Nah, udah, nanti dilanjutin sendiri, sisanya kamu lanjutin sendiri. Ya, udah jadi etiketnya. Nah, ini sangat penting ya. Jadi, setiap kita gambar, usahakan selalu ada garis tepi dan etiket. Etiket posisinya di sebelah kanan pojok bawah. Ya. Etiket posisinya di sini. Nah, oke, mungkin itu sekian aja dulu Bapak. Nah, jadi jangan ngeluh ya. Jadi jangan ngeluh Pak, beli terus. Lagi ini, wah, kalau kita nggak beli ya, ini gimana mau gambar ya kan? Nah, kita harus gambar, kalau gambar manual itu harus beli mau nggak mau, tapi alatnya juga dipakai untuk seumur hidup ya kan? Jadi nggak apa-apa beli, daripada kamu nggak bisa gambar, masa teknik nggak bisa gambar.
Kalau kesalahan atau apa itu nggak masalah. Tapi kalau sampai nggak bisa gambar itu keterlaluan. Oke, sekian itu dari Bapak. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.